Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue Grady dan ya dia lagi bobo. Ini ada Ah, Mas Kaisat ya. sorry. Maklum habis nyium oplosan. Nah, itu dia. Oh, lu masih pakai oplosan? Nggak boleh guys, mabok guys pakai oplosan. Ya lagi bukan Dilarang. oplosan, blending. Di blending. Iya. Berarti kalau di kopi-kopi blending tuh, Lah, kopi kan ngeblend. Kan ada house blend, ada apa blend gitu kan. ih kenapa nggak ngoplos namanya? Lah, kopi oplosan. Wah, ide marketing. Iya Saking nggak juga laku ya. Bahasanya doang ya. Oke. Selamat datang di konten apa? Konten bareng. Konten bareng namanya belum ada ini. Belum ada, jadi ya udahlah biarin aja. Iseng sih, ini konten bakal ngobrol doang, ngobrol hal random ya. Oke. Misalnya terkait tadi. Ada oplosan. Tapi lu memang kalau biasanya lu kan jauh ya di Bogor ya. Di sana bensin swasta banyak. Untungnya banyak ya. Maksud gue gini. Oke. Biasanya kalau misalnya kita ngelihat, mungkin kita lagi ke cover bensin swasta gitu kan. Teman-teman kita yang di daerah lain misalnya kayak yang paling deket deh, Jawa Tengah atau Jogja, mereka bilang, aduh di sini cuma ada Iya, bener. plat merah doang, nggak ada Jarang. ini. Jadi kasihan mereka nggak punya pilihan Iya, bener sebenarnya. sih. Atau ada Kebayang. juga, lu pernah nggak punya follower di Medan bilang, Cap Kerang buka lagi dong di Medan. Jadi pernah ada, tutup sekarang ya? nggak ada. Iya. Sayang. Ternyata udah kayak gini kan banyak orang yang sadar nih, orang yang melek nih gitu. Hmm. Ternyata soalnya dulu tuh gue waktu zaman kuliah jujurnya gue pakai yang merah juga. Dan Gitu kan. apa sama, gue Iya juga kan? kadang-kadang pakai merah, terutama buat roda 2 ya. Iya. Oh kalau roda 2, iya. Gue roda 2 itu soalnya belakangan. Gue dulu mobil dulu belajarnya. Kalau gue Iya. mau nggak mau roda 2, apa kalau misalnya deket doang pakai roda 2 main, pakai roda 4 kecuali Iya hujan sih. ya. Bener. Nah, waktu itu hal yang bikin gue pakai swasta itu karena lebih irit hitungannya. Gue memang dari dulu hobi banget ngitung fuel consumption ya. Soalnya mobil gue kan dari dulu belum ada yang punya MID. Iya. Pada nggak ada semua gitu. Jadi akhirnya gue hitung gitu, ternyata lebih irit. Terus dihitung secara apa ya, biayanya juga kok kayaknya lebih Lebih worth it. irit. Iya, lebih worth it. Makanya jadi pakai swasta meskipun pas sekali bayar gitu lebih mahal, tapi kayaknya lebih irit, jarak nempuhnya lebih jauh gitu. Join investasi kamu. Waduh. Salah. Boleh Enggak kan, branding. Investasi kan gitu, biasanya mahal di awal tapi lama-lama jadi murah. Iya lagi. Benar. Iya. Oke. Nah, ini Sat, Apa? mungkin kita obrolin mungkin yang nggak pernah kita omongin di ini ya, di kalau kita lagi ngonten bareng ya. Apa oplosan tadi? Ya itu salah satunya. Itu soalnya lagi hit. lagi hit. Gini deh, otomotif. Nah, Itu sering kita obrolin. iya, tapi kan nggak pernah kita obrolin nih. Kita kok bisa jadi konten Kayak gini. tentang otomotif gitu. Heeh. Padahal gue tahu ya, gue sama saat ini orang tuanya ya, itu keluarganya nggak ada yang background otomotif. Sama sekali. Iya. Sama sekali. Kelihatan loh dari pilihan mobilnya. Sedih. Iya kan, sama-sama Toyota, sama-sama Thailand. Gitu. Thailand. Ya, gimana? Awal gimana sih, gue Ya, penasaran. tapi deh. tenang, kita tetap cinta produk Indonesia. Iya, Tapi ini beli produk Thailand. cinta ya, tapi Cinta kan doang. sereknya kan ya Lain, udahlah. lain. Itu lagi ada hot juga tuh. Heeh. Mau kita omongin juga apa nanti ke sana? Boleh deh. Ya udahlah, tapi ini dulu deh. Intronya dulu. Kok bisa lu ini otomotif itu gimana ceritanya? Daya tariknya dari mana awalnya? Oke, jadi gini ya. Krik. Lama juga nih. Loh, nggak ada subtitlenya? Nggak, jadi awalnya kayak gue mikir gitu. Mikir dulu. Ya, Oke. mikir dulu. Maksudnya, dari kecil kan gue dikasih mainan, ya kayak anak-anak laki-laki lain, mobil-mobil. Barbie. motoran. Oh enggak, bukan. Itu lu. Enak aja. Ya segala macam. Di kala anak-anak sebaya, teman-teman demen bola, ya gue juga main bola, Oke. tapi lebih berat ke besi beroda ini, nggak tahu Oke. kenapa. Nggak tahu kenapa, nggak ada. Berarti pendekatannya itu dari toys ya, dari mainan. Oh iya. Jangan salah, biarpun udah umur kepala 3 gini, mainan tetep. Tetap. Cuma Itu beda, juga cuma agak lebih mahal dikit aja. iya bener lagi. Gue juga awalnya dari mainan juga sih. Ya Hot Wheels lah ya. Pertama kali udah pasti Hot Wheels lah, dari yang murah-murah dulu gitu. Dulu hitungannya masih murah ya, soalnya sekarang banyak yang gila-gilaan. Digoreng. Iya, digoreng-goreng Hot Wheels ya. Sekarang nggak relate. Iya. Dan ciri-ciri goreng adalah nama insert name here. Waduh.
Waduh, iya lagi. Garage tapi jual diecast ya. Aduh. Iya. Harusnya diorama dong. Oh, diorama. Garasinya diorama. Oh, diorama Maulana. Waduh, duh. Beda dong gitu. Oh, itu pembalap ya, itu pembalap. Rama itu mah. Oh iya. Berarti pendekatannya dari mainan ya. Terus Iya. ada yang lain nggak? Yang lain kan mainan, remote control, terus baca-baca komik atau mungkin nonton kartun, terus majalah. Mungkin dari situ-situ aja sih. Cuma balik lagi, masa tetap ngelihat yang bisa jadi hobi lain kayak bola, bulu tangkis, bahkan bowling juga pernah ya, tapi tetap seraknya ke mobil ya. Nggak tahu benda apa ini, nggak tahu. Memang kalau orang buat tertarik sama mobil itu agak susah dijelasin sih. Karena kayak tiba-tiba aja gitu ya, kayak ya udah punya daya tarik yang khusus aja, nggak ada alasan yang gimana gitu kan. Iya. Kalau gue tuh ini dari Gran Turismo jujur aja itu kayak pendekatan gue yang paling Sama sih, gue juga paling deket. Sama gue juga video game. Iya, soalnya dulu ya itu deh, dari situ gue tahu, brand mobil tuh nggak cuma Jepang doang, nggak cuma Eropa, banyak macam-macam ya kan. Dan dulu zaman-zaman GT1 GT itu zaman PS1 sama PS, gue dibego-begoin sama saudara gue. Parah. Nggak, gini. Jadi kan waktu milih mobil kan, gue nggak tahu AT sama MT tuh artinya apa. Beneran gue nggak tahu. Iya, sama gue juga. Pas pencet, pokoknya gue dulu sama kayak lo juga. Pas MT mobilnya pelan gitu, gue tadi gitu dong, soalnya nggak ganti gigi, satu aja. Aduh ya, lucu lagi dulu. Oh, gara-gara gue main Gran Turismo juga, dulu gue nganggap mobil terkencang itu adalah Corvette. Oke. Corvette yang C berapa tuh berarti? C3 ya? Yang lampunya masih begini kan? Iya, yang tua banget, yang Stingray setelah Stingray. Ya, kan antara C3 yang bentuknya masih klasik banget tuh. Soalnya kalau di game itu yang startnya HP-nya paling gede itu. Tapi waktu itu gue sebenarnya nggak gitu ngerti HP sih. Pokoknya lu gas menang aja kenceng gitu. Kalau gue sih dulu nganggapnya tuh malah Fairlady hijau di Underground 2. Fairlady hijau Underground 2. Oke, 350 ya. Iya. 350Z. Pas intronya. Nah, itu seru. Oh, tapi itu udah PS2 masuknya ya. Iya. Kalau PS2 kita udah usia SMP nggak sih? SD SMP. Gua. SD. Iya, Underground tuh salah satu game yang gue demen banget tuh. Iya. Dan karena waktu itu ngeliat om gua main Underground 1 di PC, ngeliat Honda Civic aja kelihatannya udah wow banget. Sama Honda lagi. Civic ya. Sama, gue juga demen banget dulu Civic di situ. Tahu Civic, tahu Celica, ya udah dari situ. Terus itu lucu banget kalau main Underground kan dulu lu dari awal sampai tamat bisa pakai satu mobil kan. Bisa kayak semua mobil yang start bisa mentok kenceng banget gitu. Kalau bahasa sekarang mah rata kanan. Rata kanan. Bener lagi. Iya kan, bener kan. Iya. Terus terus pendekatannya gimana lagi? Gue tuh taunya ya, Hillsat itu startnya dari Digimod. Betul. Bener. Barengan sama Kang Idoi gue. Jadi Digimod itu kalau yang belum nggak tahu ya, itu modif mobil tapi di digital. Jadi di Photoshop atau di aplikasi-aplikasi editing foto sama serupa lah gitu. Jadi mobil yang standar kita edit, ganti warna, ganti pelek, ceperin gitu ya. Iya. Gue tuh baru tahu istilah Digimod tuh baru loh, mungkin 2016-17. Padahal gue dari 2010-an udah main. Itu udah iseng main Photoshop. Meskipun kasar ya gitu ya. Terus kebetulan main Photoshopnya masukin kota ya? Waduh. Nggak gitu dong. Tapi bisa ya. Tapi bisa. Iya. Dulu kebetulan gue juga main Photoshop gitu guys. Kebetulan kan kuliahnya berhubungan dengan desain kan, jadi memang main Photoshop. Hobi modif mobil gitu. Cuman nggak tahu istilahnya. Terus gimana? Kok bisa ketemu Kang Idoi? Kang Idoi main ini juga ya? Iya, Kang Idoi tuh Otonet guys. Iya, editor kita. Editor dan ya senior deh dia. Yang startnya awalnya. Seniornya senior. Ya, karena paling senior juga. Wah, maaf Kang. Iya. Apa intinya kan gue udah seneng ya, editan iseng gue masuk di majalah, terus gue mikir upgrade lagi terus sempat masuk majalah ya? Ya, berkali-kali lah. Majalah apa sih? Majalah motor. Oh, oke. Ada beberapa eksemplar lah masuk. Terus akhirnya gayung bersambut kan. Ada brand mobil waktu itu ngadain kompetisi Digimods, di mana hadiahnya itu karyanya bakal dijadiin beneran dan dipajang di IMS waktu itu. Nah, gua sama teman-teman gue termasuk Kang Idoi ikutan. Menang nggak? Dan akhirnya kalah. Entah kenapa kalau dia ngomong gue nggak kayak udah ketebak gitu lah, pasti kalah dia. Oke. Nggak, lu pikir aja anak
SMP SMA gitu bisa menang bisa, tapi kemungkinannya berapa gede sih? Oke. Enggak, masalahnya waktu itu daripada dibilang mungkin bukan lawan ya, tapi kontestan lain itu kalibernya udah gila-gila. Bahkan ada dosen desain produk salah satu univ swasta di Indonesia. Jadi gue pikir, wah ya iyalah kalah. Jadi kayak Tapi kompetisinya jauh banget ya range-nya ya. ya atau brand itu sebenarnya nggak siapa aja boleh ikut. Brand apa sih? Hah? Mazda. Oh, Mazda. Ingat banget gue Mazda 2 generasi awal. Dimana Oke. kan kalau Mazda tuh generasi awal kan yang apa dulu kan hero colornya hijau. Terus begitu facelift ganti warna jadi merah. Nah, warna merah ini ketika muncul warna merah ini muncullah kompetisi itu. Iya iya lucu sih. Ya dulu hijau ya itunya ya. Ya, gue demen banget tuh. Yang masih Nagare desainnya. Ya kalah. Berarti awalnya itu ya dari desain terus abis itu baru ini ke media. Dari desain kan maksudnya dari situ gue sadar maksudnya gimana salah satu cara gue bisa berkontribusi di dunia otomotif mungkin salah satunya melalui media gitu. Nah di sini gue mau sebagai apa mungkin sebagai fotografer otomotif kayak misalnya kalau yang udah terkenal di Jakarta kan ada teman gue namanya Ubay DS Oh, World. Ubay, ya. Terus si siapa namanya yang foto by IRV juga bagus tuh. Oh, oke. Terus namanya yang 17 atau 27 visual atau siapa Itu gitu. rata-rata di Adrian Goodil, terus Jason Benedicto, banyak lah. Oke. Itu kan mereka kebanyakan pakai fotografer semua tuh ya. ya fotografer. Dan gue mikir kalau dari fotografer boleh nih, tapi waktu itu karena masalah waktu gue nggak punya kamera bagus dan skill itu juga kentang. Waktu. Iya, duit nggak masalah, yang penting waktu. Kenapa sih? Iya. Nggak salah. emang waktu itu susah dicari guys. Iya. Oke, jadi ke situ ya. Mirip-mirip juga sih sama ceritanya gue ya. Ya karena kita kan nggak ada background. Nggak ada waktu. Iya, itu juga. Backgroundnya juga biasanya ya. Soalnya otomotif itu menurut gue, kalau orang yang hobi otomotif itu kayak dokter. Ya, kalau dokter itu kan biasanya kalau misalkan punya anak tuh pengen jadi dokter juga gitu kan. Biasanya keluarga dokter ya banyak tuh anggotanya yang jadi dokter. Mobil juga gitu. Biasanya kalau bapaknya suka mobil itu pasti diturunin gitu. Iya. Nanti lu kalau punya anak turunin nggak? Terserah anak deh. Pasti diracunin, ada lah Ada, dikit-dikit kasih ada. diecast gitu kan. Cuma Iya. apakah jadi atau enggak kan nanti terserah anaknya. Iya bener. Nah kalau gue itu pendekatannya adalah ya karena gue kuliahnya videografi ya, film dan televisi ya. Jadi ujung-ujungnya ya sebenarnya ini sih sejalan sih kan orang ada yang kuliahnya jauh banget tuh sama kerjanya. Iya. Gue masih nyambung banget. Lah gue jauh. Iya, lu jauh ya. Lu apa sih komputer ya? Komuter. IT? Jauh. 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 Jauh banget. Nah, terus abis itu berarti dari tahun berapa tuh? Autonet tuh tahun 13 kan ya? Kan per Februari kemarin Autonet udah 12 tahun ya. Wah, gila 12 tahun, guys. Berarti sekitar 2013 ya? Iya, benar berarti. Wah, gimana so far? Udah bekerja di tempat yang sama selama belasan tahun? Ya jadi dari kecil ya mengimpikan mobil, udah mencari jalan, dan sekarang bisa di sini tuh rasanya tuh benar-benar biasa aja sih. Kenapa sih lo? Sungguh-sungguh respon yang bisa ditebak sama gua at least gitu kayak biasa aja. Tapi ini loh guys, gue tuh ngeliat Firsa kayak sibuk banget sekarang gitu. Soalnya dulu waktu gue kerja di Autonet awal-awal itu memang ya mungkin seminggu sekali lah ya syuting, seminggu sekali syuting. Sekarang tuh dia keluar terus guys, tiap hari tuh ada aja kayaknya. Nggak, itu juga berkaitan sama sikon sekarang. Iya sih. Coba pada absen satu-satu, berapa brand Cina yang ada di sini? Wah, kacau. Kemarin aja IMS aja, dia mayoritas dari China ya Makanya, brandnya. ini yang gue bilang, bukan berasal Jakarta, berasal Shanghai Auto Show, mereka Cina semua. Iya lagi. Itu banyak yang orang awam tuh baru datang ke situ langsung, ini mobil apa gitu, mobil UMKM. Namanya jarang orang denger gitu. Iya. Aduh, mirip-mirip semua lagi bentuknya. Iya, bukan jelek ya, mirip. Mirip. Dan tapi gara-gara itu waktu IMS kemarin ada satu mobil stand out banget. Apa tuh? Wih. Gak apa-apa, ini memang kelebihannya konten kita ada suara mobil lewat. Iya. Warnanya cakep banget lagi, jadi gue demen. Iya sih. Salah fokus. Wah, R Moda bisa nih.
Enggak sih, itu mirip Xenia warnanya, tapi ya oke. Saya dia baru. Iya. Enggak, di Hiames kemarin ada satu mobil sangat menonjol. Apa itu, Sat? Halo ya, lo tahu kan gue mau jawab Iya, apa? gua tahu. 3 huruf kan? Iya, 3 huruf. E, P, V. Gila. Gue ngobrol-ngobrol mobil itu lucu juga sih memang. Kok bisa ya? Selama berapa tahun tuh berarti dia? 21 tahun masih dijual. Dengan bentuk yang sama. Bahkan orang-orang aja nggak tahu dia masih dijual, tapi dia masih laku. Masih Gitu. Tapi masih laku, ada bintangnya ya, sebagai mobil capek gitu. Tadi pakai buat mobil desa, balai desa gitu, ambulans, puskesmas, mungkin angkotnya yang mega carry-nya ya segala macam. PV masih laku, cuma yang versi passenger biasanya mungkin nggak terlalu, tapi yang lain-lain lakunya. Bayangin aja mobil passenger car, kita lihat brosurnya, fiturnya adalah apa? Door lock ya. Door lock, terus coil spring. Yang dimana itu ya semua mobil baru sekarang udah ada semua itu fiturnya. Bahkan si EV kemarin lihat brosurnya ada lift spring, dibanggain. Liftnya buat yang ininya ya, buat yang suspensi belakang. Pickup sama rem rendah. Pickup emang masih ada ya? Mega carry namanya. Bukannya udah diganti sama carry biasa ya? Masih ada mega carry? Aduh, gue lupa sih, nggak terlalu matiin sayangnya ya. Oke. Ya pokoknya itulah. Ya tapi gimana nggak stand out coba? Maksudnya gini, ada brand baru ini, mobil listrik itu bagus. Cuma saking, lo percaya nggak kalau misalnya kita bilang semua yang berlebihan itu nggak baik. Termasuk kalau kita kebanyakan dijejelin hal-hal baik atau hal-hal bagus. Wis, gila, wisdom guys, tiba-tiba wisdom. Kata-kata hari ini, Kak Gem. Paham? Nggak, maksudnya ya itu, kalau kebanyakan namanya manusia kan bosen ada ya. Pasti. Iya, begitu bosen terus ngeliat di Suzuki lain nih. Iya, lain. Ya, memang buktinya lu kemarin konten di Youtube juga kayaknya paling banyak trending ya lah, gimana caranya bikin video mobil yang udah 20 tahun trending gitu, aneh banget. Gue jangan nyangka. Iya, itu gokil sih. Dan dia cuma ada manual doang ya, seingat gue. Iya, dulu ada Matic, cuma udah nggak ada lagi gara-gara rewel. Oh iya. Ya, memang brand itu tidak terkenal akan Matic-nya sih. Nah, harganya inget nggak? 250 juta lebih 250.000. Itu yang kemarin di videoin. Angkanya agak cakep sih ya. 25. Iya. Gitu. 250. Iya, 250. Ngomong-ngomong itu mahal, Jir. Emang mahal. Kalau lebih mahal dari R3. Iya kan? Lebih mahal dari R3 dong? Iya. Iya, wow. Tapi bukan R3 yang tinggi ya, maksudnya yang GL aja kan itu udah jauh lebih enak gitu loh. Lebih murah dari R3. R3 GL itu kalau udah sama diskon R34. Wow, betul sekali guys. Iya, R34. Nur apa enggak? Nur of Stars ya? Nur of Stars. Shout out ya. Videografer kita juga Nur of Stars. Oke, terus IMS kemarin gimana nih? Lu datang berapa hari tuh? Kemarin adalah salah satu IMS yang hampir tiap hari gue datang, kecuali Sabtu dan Minggu. Gila. Saking banyaknya mobil, saking banyaknya undangan. Iya. Satu brand aja sekali undangan tuh bisa berapa hari gitu ya? Ya 3-4 kali lah ada kali. Dan ingat, brandnya sekarang bisa banyak banget lah asli. Gue sampai males ngitung angka aslinya. Iya, banyak banget. Tapi ada satu yang lumayan gue kecewa sih kemarin pas IMS. Apa tuh? Brand favorit lu dulu tuh? Oh, sekarang juga masih. Lah, enggak. Ini si Putih kan mau dijual ganti brand itu sebenarnya. Tapi yang lama kan? Ya, tapi yang lama. Penonton kayaknya nggak tahu. Intinya ini HRV itu loh yang IN1 ya. Itu banyak orang yang udah nungguin gitu kan. Udah antisipasi sama Honda elektrik. Tiba-tiba cuman bisa disewa gitu. 22 juta per bulan. 22 juta per bulan guys, bayangin ya. Waduh. Minimal sewa 5 tahun. Minimal sewa 5 tahun, terus habis 5 tahun lu punya 2 pilihan, mau kembaliin atau mau lu milikin, tapi kalau milikin tambah 300 juta lagi. Berarti itu totalnya jadi berapa? Sekitar 1,2, 1,5 miliar ya kalau nggak salah. Wah, gokil sih. Type R nggak sih guys? Hah? Civic Type R nggak sih? Cuma baik lagi, gue tetap nggak ngerti kenapa, maksudnya gue nggak ngerti kenapa harus mahal itu, tapi gue ngerti kenapa Honda ngelakuin itu. Kenapa? Jadi gini, kenapa? Gue pernah ngobrol sama salah satu brand yang punya mobil listrik di sini, yang kali ini nggak usah disebut ya. Oke. Kenapa mobil listriknya kurang kompetitif lah kalau jujur. Kalau
kan gue tanya, kenapa kok mobil listrik masukin yang gini harganya juga mahal banget? Ini biar kalau misalnya pas asosiasi nanya, punya mobil listrik nggak? Punya. Punya doang. Perkara laku nggak belakangan. Iya. Jadi mendukung langkah asosiasi buat elektrifikasi, tapi perkara laku atau enggak urusan nanti. Oke. Gue ngerti maksudnya mungkin Honda juga berpikiran yang sama. Punya nggak mobil listrik murni? Punya. Dijual. Laku nggak? Itu urusan lain. Kenapa nggak yang BTW kenapa nggak yang Honda i aja ya? Kayaknya lebih make sense gitu kalau misalkan dia mau jual meskipun harganya mahal ya. Itu dia, jujur gue juga nggak ngerti. Itu kan lucu banget gitu. Lucu banget dan gue ngerti apa namanya jaraknya kecil segala macam, tapi bentuknya tuh lucu banget. Bentuknya lucu. Lu bandingin sama Mini Cooper nggak kalah keren. Iya benar. Itu soalnya HRV ya, image-nya di Indonesia tuh ya HRV mobilnya ya mobil kisaran harga 400-500 juta gitu. Dan waktu itu kan Honda menyampaikannya adalah itu untuk B2B. Meskipun kalau misalnya B2C alias kita customer biasa pengen sewa juga nggak masalah, boleh. Tapi B2B, business to business, berarti ke perkantoran. Nah, tapi coba lu pikir, misalnya ini udah direktur, owner segala macam, pakai HRV, nggak gengsi. Iya. Level manager, agak lucu sih. Tanggung. Level mobil operasional, kebagusan, serba tanggung. Iya sih, bener sih. Jadi kayak, aduh, sayang banget ya. Tapi memang elektrifikasi sih, yang leading memang dari China sih ya. Iya sekarang sih. Ini ya. Jepang kayaknya udah nggak, kayaknya udah mulai gitu. Memang lebih fokus ke hybrid sih. Dan gue juga pribadi lebih prefer hybrid sih. Kalau juga prefer so far. Buat pengguna pribadi ya? Iya, pengguna pribadi. Hybrid? Nggak, dan ini sekalian jawab pertanyaan teman-teman. Kenapa sih kok bahasnya mobil Cina? Bukannya kita nggak mau bahas mobil lain yang aktif mereka terus. Iya. Karena ya di Indonesia mereka jor-joran dan ya kita sebagai media harus publikasi juga gitu, harus rata kan. Cuman mau rata susah karena yang konvensional nggak gerak. Iya, maksudnya gini. Paling nggak maaf ya dari sisi gue ya. Ya aktif ngasih apa? Mas mau nyobain nggak mobil Jepang ya? Cuma Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Mitsubishi. Iya. Yang paling gede itu malah susah ya. Nggak tahu lah kenapa, terserah aja deh. Sayang banget sih. Padahal kita user loh. Asli. Why? Iya. Terus gimana kesan-kesan lu IMS kemarin, ada apa lagi yang bisa apa ya? Intinya kemarin tuh IMS baik lagi salah satu yang paling sering gue sampai karena banyak banget acaranya dan pada banyak yang nanya ke kita juga kan, gimana nih tahun ini? Kayaknya sama aja kayak tahun lalu, gak bakal nyampe 1 juta per tahun. Iya susah, karena pilihannya juga terlalu banyak menurut gue ya. Kemarin tuh mobil ICE yang launching apa aja sih? ICE yang launching Venue ya? Hyundai Venue, Tigo Cross, Ion nggak ada ya. BYD juga nggak ada sih. Denza kan elektrik tuh. BYD mah nggak ada. Mazda CX-80 udah launching sebelumnya itu. Iya. Nggak ada. Geely juga enggak. Dikit banget sih kalau boleh jujur mah. Berarti si Toyota ada si 2. Camry sama Corolla Cross, Agya. Ya, Agya. Stylix. Iya. Agak lucu sih itu. Akhirnya di-GR-in juga gitu. Ya kan mayan, Pak. Iya sih bener. Karena yang GR sekarang udah terlalu... Ya kayak Brio RS. Iya, Brio RS. Asli apa namanya, nggak kepikiran. Dan gue ngeliat waktu si Agya Stylix itu syuting di Simpang Susun Semanggi. Oh iya, pas lagi bikin iklannya? Iya, di kamera car tau nggak apa? ML63 AMG. Wow. Kamera car lebih mahal daripada dikamerain. Waduh, ketemu si itunya dong? Aga Yunanda. Enggak. Iklannya apa? Lu nanya gaya gue apa? Lu bertanya ya? Lu tanya inspirasi gaya gue dari mana? Iya, tahu banget gue. Aduh, lucu lagi. Oke. Kemana nih kita? Iya kan, kemarin Honda aja nggak launching apa-apa. Mitsubishi enggak. Nissan juga enggak. Iya, enggak ada ya. Suzuki pun enggak. Suzuki cuma bawa. Tapi dalam bentuk rangka. Masih rangka ya. Belum dijadiin. Iya. Tapi itu lumayan satu yang gua antisipasi. Yang gue tungguin ya. Gue juga nunggu sih sebenarnya. Franks tuh soalnya lucu juga ya. Dia itu Baleno tapi crossover gitu. Baleno sendiri di sini tuh menurut berarti dia Baleno Hackers ya? Iya.
Hikers tuh artinya apa ya? Penasaran gue, belum lupa mau nyari tahu. Gue itu Hikers tuh merek bir deh. Emang Anchor? Oh salah. Iya, beneran lagi. Jangan lagi puasa, nggak boleh guys. Ntar aja nunggu buka. Nunggu buka juga kagak bir dong. Nggak boleh. Jangan, jadi tiru. Kacau. Iya. Terus, ngomongin apa kita enaknya? Apa ya? CBR lu apa kabar? Ya itu sekarang lagi bannya tuh udah ngelotek. Sangat-sangat jarang gue pakai ya. Yaudah, 3 juta gue beli ya. Wah, ini dia tiba-tiba langsung negosiasi, guys. Iya, 3 juta gede lah buat CBR. Jarang jalan kan? Dulu itu soalnya kan waktu masih kerja di Autonet itu kan sering datengin undangan gitu kan. Jadi sering naik motor ke sini, ke sana, ke sono. Nah, sekarang udah nggak di sana. Kayak jarang naik motor gue jadinya sekarang. Keperluannya itu. Jadi motornya ya paling buat gua ngetinnya. Ya udah, pertama terakhir 2 juta. Malah jadi negosiasi, guys. Aduh. Udah gitu harganya yang ngotak lagi. Lu juga kayaknya udah jarang naik motor ya? Hah? Nggak juga, kalau misalnya gue lagi sendiri buat keliling-keliling Bogor atau Puncak, gue sendirian naik motor. Kalau kerja? Hah? Jarang ya? Dulu dia ini loh, naik motor ke BSD loh dari Bogor. Sebenarnya kalau dihitung itu dari Bogor ke BSD naik motor itu nggak jauh-jauh amat, malah lebih jauh ke Jakarta atau Parung Kemayoran. Ya? Parung ya? Parung. Enak sebenarnya. Gue juga naik motor sih. Ya Burhan. Iya, naik si Burhan. Wah, dingin sekali, Om. Jangan Om. itu gokil sih dulu zaman kerja di Autonet. Syuting tuh selalu di BSD kan. Kelapa Gading, BSD naik motor pulang pergi. Wah, murah loh tapi lo. Emang murah. Ongkosnya jauh murah. Gue tuh ngisi waktu itu tuh cuman 2 literan lah pulang pergi. Jadi memang irit banget sih. 160-an 70-an lah bisa pakai motor. Ya lu enak, gua sekarang udah ada bini. Kalau misalnya pulang Jakarta sekalian jemput bini. Kalau misalnya nggak dijemput, gua dimarahin sampai rumah. Alasan saja saat kita mah langsung pulang. Nggak. Kalau gua bukan karena itu aja, takut hujan. Iya. Kayaknya beda memasuki umur 30 ini kayaknya kena hujan udah mulai suka pilek ya? Enggak, gue bukan masalah pilek, elektronik yang gue bawa. Oh, kalau gue sih nggak enak badan guys kena hujan ke belakangan nih. Lu mah juga belum 30, badan juga sakit-sakitan anjir. Body age kan 50. Orang waktu gias dia paling gampang capek anjir. Gue turun tangga, naik turun bodo amat. Ngap gitu guys, ngap. Butuh asupan lebih gitu. Kalau dia kan solar panel dia, tinggal keluar matahari penuh lagi dia. Bangke. Aduh. Iya, Mas, kemarin mah gitu bukan gitu-gitu aja, masih rame. Cuma lagi highlightnya apa? Suzuki PV, terus yang mungkin si mobil Vietnam itu. Oh iya, VF3 ya. Itu lucu juga sih. Lucu sih. Ya, kalau misalnya harganya nggak segitu. Jadinya 180-an tapi jadi ini ya, bentuknya cashback ya. Bentuknya cashback. Ya, kita lihatlah nanti pergerakannya gimana. Sekarang sih so far jadi taksi tuh ya. Enggak, tapi bukannya VF3 ya, Limo Green itu yang E34. Tapi saya bukan E34 ya, BMW sih. Iya lagi. E34. Iya. Lu pernah naik gak taksi itu Vietnam? Jujur, enggak. Oh. Di Bogor tapi udah ada? Ada, tapi enggak kepake buat gua. Gua pakai sih. Gua baru sekali sih waktu itu nyobain iseng. Dan bahkan misalnya gue ke Jakarta pun gue nggak pakai taksi itu. Soalnya gimana ya, kebetulan tempat gue beraktivitas ada MRT, dan kalau misalnya ini pun butuh cepat pun gue pakai motor hijau yang bisa dipesan pakai aplikasi. Iya. Oh iya sih, kalau dari daerah lu sih banyak kendaraan ya, banyak transportasi umum ya. Iya. Gue meskipun deket Jakarta, Kelapa Gading gitu ya, tapi susah. Gampang kalau banjir. Iya. BTW, gampang banjir. Enggak, pintu air nih di tanggal kita kan pintu air kan udah jebol, siap-siap ya. Aduh, jangan dong. Iya lagi di puncak kemarin berita itu ya. Banjir gede banget. Aduh, jangan dong. Capek banget gue banjir. Ayolah, kan jarang-jarang gue ngasih kiriman. Jangan dong. Mobil gue pendek-pendek semua. Katanya pengen ganti mobil tinggi. Nantilah. Unimog. Unimog. Cocok sih badannya doang. Iya. Kacau. Mobil apa nih saat yang sekarang menurut lo lagi enak buat di kontenin?
Nah, kalau dari sisi dikontenin ya, kalau mobil Cina jujur pasti gue ngerti mobilnya bagus, cuma pasti udah pada enek juga sih. Udah bosen dan agak susah dimengerti diferensiasinya. Iya. Karena kalau teman-teman perhatiin ya, kalau kita ngebahas mobil Cina itu rata-rata sama ininya ya, komentarinya tuh sama. Paling Iya, cuma Mas. beda di kayak di setir, di fitur yang atau ada kulkas gitu. Tapi overall tuh kita omongannya sama gitu. Kita sendiri jadinya bosen sebenarnya. Kalau kalau misalnya berani mah coba mobil-mobil lama. Nah iya sih, mobil lama ya. Asik tuh. Misalnya gue lagi kepikiran coba yang punya Hyundai Trajet dah, kontenin sono. Oh iya bener. Itu yang kayak harganya udah sangat-sangat terjangkau juga. Hyundai Trajet, terus Kia apa yang dulu tuh Carnival. Carnival yang iya yang lebih dulu gede. yang kalau dibilang tuh dulu Alphard Killer. Iya. Yang ada hood scoop di mesinnya, Iya. kap mesinnya. Itu memang mewah banget dulu, gila. Iya. Cuma ingat banget tuh dulu orang Kia pernah cerita, maksudnya dulu tuh sebenarnya bagus, cuma sayangnya orang di sini belum tahu kalau misalnya mesinnya si Kia Carnival itu nggak bisa pakai solar busuk. Oh. Jadi mesinnya. Tapi emang zaman itu udah ada solar yang bagus? Seingat gua ada ya. Ada ya? Si Perminadex kan seingat gua ada. Oh, gua nggak sih. Soalnya dulu gua pakai ini juga, pakai mobil diesel juga di rumah kan Kijang waktu itu, kapsul. Ya itu isinya selalu solar. Ya. Iya, itu mah nggak apa-apa. Iya, tapi ya itu masalahnya asli. Gue waktu dulu sekolah ngelihat teman yang dia pakai Kia Carnival atau Sedona gitu. Kayak mewah banget ya? Mewah banget gitu. Pintu geser terus ada tirai segala macam, anjay. Tapi ngomong-ngomong kan kayak mobil minivan yang luxury gitu ya. Itu kan awalnya yang populerin di sini kan IU ya, maksudnya importer umum kan, bukan Toyotanya kan? Bukan. Toyota mah nyadar waktu Alphard generasi kedua tuh kayak ini importer umum cowoknya gede jual mobil gue sih, sementara gue nggak jual. Iya. Lah salah sendiri. Tapi siapa yang duga juga sih ya, maksudnya kayak nggak ketebak juga. Soalnya kan ya dari dulu yang namanya mobil minivan itu kan nggak terkenal mewah ya. Ya kan mobil angkutan gitu, antar jemput kangkung. Gitu. Iya. Kayak... Tapi kalau gua nggak salah inget tuh dulu Alphard tuh naik pamor gara-gara dipakai Pak SBY waktu itu. Oh iya. Sama kayak BlackBerry juga kan. Gua waktu itu gara-gara Pak SBY pakai gitu kan, pada pakai BlackBerry. Ternyata Pak SBY itu trendsetter. Jadi ke politik nih. Aduh. Nggak salah gue waktu itu baca di surat pembacanya Auto Build kalau nggak salah, ada yang pembaca bilang gini, ada buku manual Alphard yang bahasa Inggris nggak? Punya saya bahasa Jepang, nggak ngerti. Terus direspon kan sama redaktur Auto Build, wah Alphard memang Jepang jadi nggak ada bahasa Inggris. Nah pembaca juga balas, lah nggak bisa dong sampai Pak SBY aja pakai, berarti mobil bagus. Gitulah intinya. Oh gitu. Nah gue ngelihat dari situ pertama kali. Dan sampai Alphard generasi pertama gue apal, tapi kayak 24, 30, MZG, MXG Iya gitu. itu AZ apa gitu. Audioless segala macam. Dan itu spesifikasinya asli banyak banget karena IU ya, importer umum, jadi kayak terserah yang import mau spesifikasinya kayak terserah gimana. yang beli mau kayak gimana. Iya, jadi kayak random banget. Ada yang premium sound, ada yang kopongan. Iya. Ada yang warna gold lo tau nggak? Ada. Gue pernah lihat. Tapi kursi tengahnya belum kapten, masih bench. Aduh, itu kayak basic spec tapi warnanya aneh banget. Iya. Iya, cuma ya sayang kasus ini hanya milik Toyota Alphard belaka. Elgrand dan Elysion tidak bisa mengikuti. Elysion, udah iya. tiga itu aja. Tiga itu ya? Iya. Coba Suzuki nggak punya, Mitsubishi nggak punya, Subaru nggak punya, Mazda 8 tapi lain lah. Mazda 8, iya tapi panjang banget. Iya, bener juga ya. Ya maksudnya pada nggak kuat ya di sini ya. Padahal kayaknya kalau menurut gue ya, yang paling gokil dari tiga itu ya, Nissan. Elgrand, iya. Itu kayak, ini mobil, wow, fiturnya gokil banget. Desainnya juga aneh gitu. Comfortnya juga gokil. Wah, ya nggak usah ditanya-tanya lah. Kalau Nissan mah udah nggak usah diraguin ya. Iya. Itu yang mesinnya Fairlady? Mesin Fairlady. Ada yang 2.500, ada yang 3.500. Wah, gokil. Jadi lu minivan mewah tapi mesinnya sports car. Iya. Iya. Wah, menarik banget tuh padahal Elgrand. Jadi kalau straight up tuh, wong. Iya. Cuma nggak berlaku di yang 1.500 cc ya. Frit sama Sienta kan, Iya. Kalau gitu. Nah, itu juga kenapa trennya mati di sini ya? Nggak, cuma aneh. Kan gue pernah ngobrol kan sama orang Honda nih. Frit waktu dijual nggak begitu laku. Tapi begitu diskon kenapa orang malah nyari second-nya? Emang nggak laku waktu itu?
buat ukuran Honda ya nggak laku. Makanya kan Freed Gen 2 nggak masuk sini. Itu harga secondnya, waduh nyebelin banget. Udah kayak, nih mirip-mirip Bapau gitu. Jadi kayak bukannya turun malah naik gitu. Iya. Orang pada nyari. Iya, jadi buat beli mobil, kalau pengen harga mobil tahan, bikin yang bagus. Iya. Bikin yang bagus. Padahal gue suka loh. Gue suka Sienta sebenarnya. Gue juga ada berbentuknya Sienta sih, kayak sepatu olahraga. Kalau bentuk memang agak susah sih itu mau kayak sepatu olahraga. Iya juga ya. Enggak, lu baca literatur Toyota, mereka bilang sengaja desain kayak gitu. Biar sporty. Iya. Oh iya. Tapi gue bilang kayak ikan sih. Dulu tuh kayak mirip-mirip binatang gitu. Apa sih istilahnya tuh yang menyerupai hewan tuh? Aduh. Kayak iya, Infinity itu. Alphard kan juga yang Gen 3 yang Transformer kan katanya muka gorila kan? Oh, iya mirip juga ya. Gede gitu tengahnya. Iya. Sayang tuh. Iya, Freed itu juga menarik tuh menurut gue ya. Itu karena dia ya 7-seater tapi kecil, captain seat, terus praktikal ya. Tapi boros. Ya, boros. Sebenarnya boros mungkin di bobot kali ya. Kan L15 juga kan mesinnya? Ya, L15. Iya. Dari dulu Honda sampai sekarang mesinnya L15 semua. Kode belakangnya doang yang beda. L15. Enggak dong. Apa? CR-V yang 2000 cc R20. Oh, yang 1500 kan sama semua. Oh iya benar. Kalau 1500-nya. Iya, kalau yang itu ada yang R18, R20 ya. Oh iya, sampai Accord sekarang yang turbo L15 juga, tapi kan sekarang hybrid. Ntar gue CR-V juga hybrid. Gue salah fokus sama plat nomornya itu. Gue juga salah fokus. Ada RIP plat nomor pink guys. P1NK. P1NK. Waduh, lucu banget. Oke. Terus, ngomongin ini deh ya, motorsport kali ya. Gue tuh ada sedikit kecewanya saat dengan pergerakan otomotif. Jadi gue menyangka waktu gue masih kecil ya, karena kan tadi nyambung gue ngomong gue pakai Gran Turismo gitu kan pendekatan. Ya itu kan di sana mobil-mobil JDM tuh banyak banget variasinya kan. Tapi makin ke sini, ya cuma bisa dihitung pakai jari kali ya yang bener-bener sport gitu. Kayak kemarin aja GTR udah stop kan ya? Stop nerima pesanan tuh si Nissan. Jadi udah juga. Iya. Sejak 2007 sampai sekarang udah stop. Iya. Terus apalagi sekarang yang punya sport kayaknya Toyota doang ya? Honda Type R. Honda. Terus ntar Honda ada Prelude Prelude ya. Tapi hybrid sih, otomatis lagi. Gue jujur bentuknya menurut gue Honda banget sih. Mazda masih bikin Miata. Oke. Nissan tadi udah bahas. Subaru masih ada. Tapi Toyota pun Supra udah mau ini ya. Katanya tahun depan udah nggak gitu jelas nasibnya ya. Katanya mau bikin lagi, tapi kali ini nggak bareng BMW. Oh, dilanjutin lagi Supranya. Tapi nggak bareng BMW. Kalau MR2 tuh bener nggak sih? Bener. Mesinnya udah jadi kan? 2000 cc 4 silinder turbo. G20 ya? G20 ya, GTS. G20. Kan kalau GTS G16 kan? Iya, G16E GTS. Iya. Jadi mesinnya dipamerin. Jadi katanya nanti buat Celica baru, MR2 baru, terus apa lagi ya? Oh iya, ada Celica ya? Iya. Terus buat Lexus nanti ada LFR kalau nggak salah. LFR. Ya berarti sekarang ini paling Toyota doang yang bener-bener masih ada keseriusannya di itu ya, di motorsport ya. Sayang banget ya. Mobil sport gitu-gitu. Mazda juga ntar kan mesin rotari baru udah jadi tuh. Jadi beneran buat ICE apa buat? Lah kan udah jadi, kodenya 8C. Itu buat hybrid atau buat? Nggak, yang buat hybrid kan di MX-30. Nah nanti buat si Iconic SP ntar kalau nggak salah dipakai mesin rotari tapi buat range extender. Oh iya ya, range extender. Gitu deh. Tapi rotari. Rotari sih, tapi bukan jadi main power ininya, powerhouse gitu. Ya mau gimana kan mesin rotari mah begitu. Ya. Sekarang soalnya ini sih ya, semuanya kayak elektrifikasi ya. Jadi kayak rotari pun itu kan ditujukannya buat kesana juga gitu. Iya. Efisiensi sekarang. Soalnya kalau dulu kan motorsport kayaknya jadi pembuktian kalau mereka punya teknologi yang canggih gitu kan. Ya canggih sih, irit. Nggak, bahkan si Challenger sama Charger Amerika tuh sekarang tinggal mesin 6 silinder sama listrik. Apa sih? Tapi udah ada yang swap sih. Udah ada. Udah ada yang swap sih. Terus Camaro mati. Terus kemarin gue videoin Dark Horse. Sering banget gue denger suara V8. Dark Horse, keren banget. Iya, gue liat ini dulu. Wah, gila. Gue seneng banget ngeliatnya, sumpah.
Dark Horse ganteng banget sih, meskipun sekarang kayaknya agak terlalu sporty ya desainnya, tapi keren lah. Nah, ini deh mobil favorit lo yang apa ya? Kita mungkin bagiin dua kategori ya, yang kayak bisa tercapai sama satu lagi yang Susah. lebih sulit tercapai ya. Gitu. Kayaknya sih gue tahu, tapi biarin yang satu dulu deh. Udah tahu ngapain nanya? Ya kan penonton nggak tahu, Oh, iya. gitu kan. Nggak ngobrol kalau nggak kita diem aja begini udah tahu saat gitu. Gue kayak bini gue dong, diam aja tapi berharap harus tahu pas semua. Waduh, prit. Ada yang tidur di luar nih hari ini. Aduh, banyak yang relate pasti. Gimana? Yang attainable dulu ya. Swiss Sport, Oke. Civic Type R, agak sedikit di ambang batas tapi gue masih pengen. Oke. Type R yang mana nih? FD2. FD2. Miata. Oh, Miata mau juga? Mau lah. NA, NB. Soalnya tau nggak kenapa? Kenapa? Soalnya gue masih muat. Apa sih bikin mobil kecil-kecil banget? Dia nggak muat di Miata. Muat, tapi palanya masih nunduk aja, masih begini gitu kan. Nggak gimana ya. Terus WRX yang hatchback. Heeh. Soalnya itu one off, nggak akan dibikin lagi susu baru. GRB ya? GRB. Iya. Ya, Evo generasi berapapun oke lah. Oke. Uh, Oh, banyak juga ya berarti ya ininya ya. Kan yang harganya ini masih agak-agak ada sih yang gegoreng tapi udah masih rasional lah. Masih rasional. Dan kalau ada gue pengen Suzuki Cappuccino kalau ada. Wah, itu ada yang punya sih di sini. Belum pernah lihat sih. Gue juga nggak pernah lihat, Oke. sumpah. Kecil itu selipin aja lah. Iya. RX-8, jujur gue masih pengen. Gue Aduh. tahu lu ngomong kayak gitu tapi ya udahlah gue masih pengen. Itu susah susah didebatin lah, itu mobil kayak banyak minusnya daripada plusnya. Ya nggak apa-apa. Terus kalau Toyotanya tuh gue pengen ini. Aja mah Toyota banyak lagi. Toyota banyak. Nggak maksudnya Toyota banyak model sporty kan. Iya. Ya. Apa ya kalau Toyota tuh? Celica mungkin. Ngapain gue punya 4 pintu. Ini? Iya lagi mesinnya. ZZ. ZR, Masih family masih kan? sama ya? Ah. Iya. Oh kalau Toyota gue pengennya Land Cruiser sih. Oh malah Land Cruiser nggak ketebak tuh. Hah? Yang Land Cruiser nggak ketebak sama gue. Kenapa? Hah? Kenapa? Itu adalah mobil yang kayaknya semua orang sepakat bisa dipakai buat ngapain aja dan kemana aja. Oh iya benar. Udah dipakai di Arab sih udah angkat tangan sih. Yang pemakaiannya keras begitu di gurun gitu-gitu ya. Mobilnya kuat gitu. Itu udah the best sih. Nah, tapi emang lu demen off-road? Hah? Demen off-road? Kagak, maksudnya itu adalah mobil yang baik lagi bisa dipakai kemana aja ngapain. Jadi kalau misalnya gue lagi jadi seorang suami yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, gue pakai itu buat kemana-mana. Paling agak boncos ngisi bensin aaja sih. Jadi pejabat yang juga bisa ya. Jangan sampai gue kayak gitu. Waduh, jangan sampai. Iya. Sama Honda CR-Z. Itu CR-Z. Hybridnya tapi nanti kena. Copot. Hybridnya Ya, CR-Z gak kalau jelas. yang generasi segitu masih bisa ya tanpa baterainya ya. Di Solo udah ada yang swap K20 udah masih jalan. Wah, K20. VTEC jadi tiba-tiba. Menarik sih. Terus yang ya agak sulit dicapai tapi masih bisa nih ya. Apa? Kayaknya lu sih udah tebak sih. Ya, gue tahu kayaknya. Inisial P ya. Iya, inisial P. Tapi itu P balap. P balap. Porsche guys, Porsche. Emang Porsche itu kayak apa ya? Susah banget sih buat ngejelasinnya. Enak banget, tapi kalau ngomong enak banget tuh kayaknya Enggak, mungkin bukan enak tapi balance. Lu gengsi dapet, sempurna lu- gitu ya. lu gengsi dapet, lu mau nakal dapet, lu praktis dapet, lu image dapet, semuanya dapet kecuali murah nggak dapet. Kecuali murah. Irit juga kemarin masih masuk akal ya. Gila, 1:9,5. 9,5 buat mobil 450 HP loh. Iya, 450 HP. Masuk akal banget, gila lu. Terus apa lagi ya? M3 gue pengen yang E46. M3 E46, oke. Terus E-Class W212 nggak harus AMG, tapi ini mungkin masih attainable ya. Masih ada yang jual, masih Iya. banyak.
W212 pre-facelift yang lampunya masih bisa. Oke, masih bisa. Terus Audi R8 Gen 1. Wah, Hotman Paris banget tuh. Bang Hotman. Laki-laki, berstatus ekonomi. Tak punya harga diri. Apalagi ya? Banyak ya? Oh, Ferrari Roma. Ini udah masuk, udah pindah kategori belum nih? Masih unattainable, nggak Masih spesial, soalnya itu mobil setir kiri yang pertama kali gue kendarain di jalan umum. Oh iya. Itu ada videonya nggak sih? Ada dong. Aneh banget guys, biasa ngeliat ini kan ya kayak misalkan James May atau Jeremy Clarkson gitu kan, nyetir Ferrari, di belakangnya backgroundnya bagus Itali gitu. Nah ini Hillsat gitu. Bagus juga nih yang edit Photoshop gitu. Enggak, itu spesial karena beberapa kali gue nyoba mobil setir kiri, tapi kan di sirkuit. Iya, di sirkuit. Ini pertama kali gue nyetir setir kiri di negara orang, di traffic umum. Udah gitu nyetirnya Ferrari lagi. Iya, dibebasin tuh ya kemana aja ya? Hah? Dibebasin ya? Bebasin. Wah gila sih, parah sih. Dan ingat, kondisinya gue nggak tahu kebudayaan atau kebiasaan traffic di sana gimana. Iya. Tahu bisa-bisa gue masuk mungkin parkir lu bangsat di Italia kan nggak tahu ya. Masuk sosmed viral. Dia scam owner gitu. Dan sekarang mau dari Italia. Scam owner Italia. Asik sih. Gimana tapi traffic di sono mah gampang kali ya nyetir di luar negeri mah? Enggak juga. Paling lu cuman perlu ini kan patuhin aturannya kan. Tapi orang Italia nggak patuh-patuh amat loh. Oh gitu? Nggak di pulau utama ya, Iya, di iya. Roma. Kurang lebih sama kayak Jakarta sih. Jadi Masa? lu nggak akan ngelihat mobil yang benar-benar mulus. Jadi ada yang nabrak, ada yang apalah segala macam. Ya, akhirnya gue ngeliat sih kalau ya beberapa negara mungkin emang lebih rapi, tapi ada juga yang familiar sama kita. Oke, gitu. Iya, tapi memang kalau ngomongin traffic kan kalau Indonesia tuh sebenarnya lebih ke semrawut sih ya. Karena terlalu banyak orang yang makanya jadi kayak gitu kalau menurut gua. Pulau Jawa sih lebih tepatnya. Iya benar. Jadi ibu kota nggak jadi lah, nggak jadi bahas itu, nggak jadi. Apa nih? Ngomongin mana? F1. Tiba-tiba F1. Tadi mobil yang lu demen itu alasannya kenapa? Pilih-pilih 3 mungkin lah. Yang menurut lu paling menarik buat dibahas. Oke, jadi mungkin gue langsung jelasin. Suzuki Swift, Honda CR-Z, Mazda Miata, gue seneng mobil kecil yang lincah. Oke. Kalau kalau Type R, Evo, Impreza, ya JDM 4 pintu. Ya JDM 4 pintu, jadi masih praktis kalau misalnya pengen bawa orang, tapi siapa yang nggak tahu nama-nama itu. Oke. Terus, gue juga pengen GTR deh. Kalau GTR udah nggak kasih tau lah kenapa alasannya. Z juga gue pengen. Generasi manapun oke lah ya, GTR ya. Ya. Kalau cappuccino, ya gue pengen kayak gitu. Gue Miata aja nggak muat, apalagi cappuccino ya. Waktu S660 di Batam tuh juga nggak muat kan? Muat tapi ya udah kayak gitu. Buset, kecil banget mobil. Iya. Terus kalau RX-8 ya gue penasarannya sih, bener gak sih Rotary itu kayak kata orang-orang gitu loh. Maksudnya bener lah, buktinya udah banyak. Enggak gini, gue pengen ngalamin first hand. Oke. Karena RX-8 yang mati banyak, tapi yang masih di jalan juga ada. Itu kalau kata orang itu duit sama waktu aja nggak cukup. Lu butuh passion. Emang. Buat ngerawat mobil kayak gitu ya. Emang, makanya. Lu butuh passion. Oh, satu lagi, koneksi. Iya. Nggak mungkin kalau cuma sendiri. Makanya gue kan pengen tahu, ini kenapa mobil yang katanya rewel ini bisa jalan terus, apa rahasianya gitu loh. Pengen tahu gue. Iya, bener sih. First hand. Dan lu juga udah beberapa nanya narasumber juga kan yang punya kan. Dan perawatannya lumayan ribet ya. Dibilang ribet tergantung. Lu rela nggak isi oli kayak ngisi air king? Iya, kayak pakai oli samping. Lah emang begitu. Buset. Makanya ini dalam waktu dekat kalau jadi ini gue dipinjemin RX-8 buat nih coba pakai 3 hari. Boleh tuh nanti kita bahas kalau lu dapat pinjaman. Oke, ini udah berapa menit? 30 menit lagi yakin gue. Kayaknya ini udah 17 sekian, tadi udah 30. Ya udahlah, kita close aja kali ya. Oke. Jadi mungkin obrolan kali ini memang random banget guys. Kita nggak ada naskah. Bahkan baru kemarin malam guys. Jadi nggak, oh iya juga ya gitu. Iya.
Karena memang lagi ini banget ya, abis IMS kagak ada napas juga ya. Kakak dikasih rem ini aja kemarin baru balik BYD tuh dari Bandung si Oh Lion iya, 7. si abis nyobain si Lion. Ah, Gokil sih, memang padat banget belakangan otomotif ini. ah, Seperti tadi kita ngomongin lah, rata-rata dari China semua. ah. Terus, nah mungkin teman-teman ada yang punya ide, Kita mau ngapain? Kita ngapain, ngobrolin topiknya tentang apa, atau teman-teman punya Q&A gitu ya? yang Atau bisa kita pengen jawab. mungkin narsum siapa yang diajakin kemari? Boleh, nanti kita hadirin di sini. Pak Hotman Paris. Waduh, waduh, agak ngeri tuh omongannya tuh kalau kayak gitu tuh. Enggak, kita tanya dia soal hurakan sama R8-nya. Oh iya, iya. Sama ini Revuelto baru nyampe. Oh iya? Ada di Revuelto juga, keren banget. Makanya itu gue selalu bilang Pak Hotman itu main karakternya Kelapa Gading. Tetangga ya, Pak? Iya, kalau CJ ada di San Andreas ada CJ, Kelapa Gading ada itu. CJ tau gitu gue pakai singlet aja. Naik sepeda ya, pajaknya sepeda ya. Oke. Here we go again. Oke. Paling konten kali ini gitu aja ya. Jadi thank you banget, nanti komentar aja di bawah kalau teman-teman ada request atau ada saran atau kritik nggak apa-apa. Komentar aja di bawah. Thank you banget yang udah nonton. Sampai Dadah. ketemu di video berikutnya. Jangan lupa Dadah. makan. Jangan lupa makan. Jangan lagi puasa. Jangan lupa. Salah. Jangan lupa makan habis beduk. Oh ya, jangan lupa makan habis beduk. Aduh.